Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Molatsi, NPM 18144400003 dari Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membuat video untuk tugas micro teaching. Materi yang akan dijelaskan nanti oleh saya adalah teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik ya semuanya. Oh ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran siang hari ini dilancarkan. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita absen ya. Ada yang tidak masuk? Oh, sepertinya hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, kita memasuki pembelajaran yang materi kedua, oke? Nah, materi kedua ini tuh tentang masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Ada yang sudah tahu belum? Atau ada yang sudah ngerti tentang teori masuknya Hindu-Buddha? Nah, baik, kita bahas ya. Iya, baik. Kita lanjut ke materi ya anak-anak. Nah, macam-macam teori Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama itu ada teori Waisya, selanjutnya itu ada teori Ksatria, selanjutnya ada teori Brahmana, teori arus balik, dan yang terakhir itu teori nasional. Nah, ada yang tahu tidak teori Waisya itu apa? Jadi, baik, Ibu jelaskan ya. Jadi, teori Waisya itu mengungkapkan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan pedagang. Seperti itu. Mereka mengikuti angin musim setelah tahun berganti dan 6 bulan menetap di Indonesia dan menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu. Seperti itu. Nah, jadi menurut para pendukung teori Waisya, kaum Waisya yang umumnya merupakan kelompok pedagang inilah yang berperan besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu di Nusantara. Mereka yang menjadikan munculnya budaya Hindu sehingga dapat diterima di kalangan masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya, pada saat itu, para pedagang banyak berhubungan dengan para penguasa dan rakyat. Jalinan hubungan itu yang membuka peluang terjadinya proses penyebaran agama dan budaya Hindu. Salah satunya tokoh pendukung hipotesis Waisya hipotesis Waisya adalah N.J. Krom. Jadi kesimpulannya yaitu teori Waisya itu masuknya itu dari perdagangan ya anak-anak ya. Dia tuh masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan ya, seperti itu. Selanjutnya setelah teori Waisya itu ada teori apa? Yuk coba tebak. Kalau ada yang mau ditulis tidak apa-apa, silahkan tulis, nanti bisa dipelajari lagi. Setelah teori Waisya itu ada teori Ksatria. Apa sih teori Ksatria itu? Teori Ksatria mengungkapkan bahwa pembawa agama dan kebudayaan Hindu masuk ke Nusantara adalah kaum Ksatria. Menurut teori ini, pada masa lampau di India terjadi peperangan antara kerajaan. Para prajurit yang kalah perang kemudian mengadakan migrasi ke daerah lain. Jadi itu prajurit yang kalah itu tuh migrasi ke daerah lain. Nah, selanjutnya tampaknya di antara mereka ada yang sampai ke Indonesia dan mendirikan koloni-koloni melalui penaklukan. Nah, jadi dari dia tuh pada perang nih ya anak-anak ya. Nah, setelah itu tuh dia tuh migrasinya itu datangnya ke Indonesia. Nah, itu. Nah, mereka menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Salah seorang teori Ksatria adalah C.C. Burke. Nah, jadi itu pendukung dari teori Ksatria itu adalah C.C. Burke ya, kalau tidak salah seperti itu.
Selanjutnya dari teori kesatria ini tuh disebutkan bahwa golongan bangsawan dan kesatria dari India yang membawa masuk dan menyebarkan pengaruh agama Hindu. Jadi seperti itu. Nah, setelah teori kesatria itu ada teori apa? Ayo, ada yang bisa tidak? Ya, selanjutnya ada teori Brahmana ya, yang ketiga. Ayo, ada yang tahu tidak teori Brahmana itu teori apa? Ya, jadi teori Brahmana mengungkapkan bahwa pembawa agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia ialah golongan Brahmana. Nah, jadi itu para Brahmana itu datang ke Nusantara, ke Indonesia, diundang oleh penguasa Nusantara. Diundang itu untuk apa? Untuk menobatkan menjadi raja dengan upacara Hindu. Nah, jadi itu datang ke Indonesia, ke Nusantara itu untuk dinobatkan menjadi raja. Nah, setelah itu diadakanlah upacara Hindu, namanya itu Abhiseka, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, selain itu kaum Brahmana juga memimpin upacara-upacara keagamaan yang lainnya. Banyak ya upacara keagamaannya ya. Ada yang tahu tidak anak-anak? Ada upacara kematian juga tuh ya. Di Bali itu upacara kematian itu namanya apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Namanya itu ngaben ya anak-anak. Lanjut ya. Dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Pendukung hipotesis ini adalah J.C. Van Leer. Ya, selanjutnya itu ada teori arus balik. Ayo, ada yang tahu tidak? Ya, teori arus balik mengatakan bahwa yang telah berperan dalam menyebarkan Hindu di Indonesia adalah orang Indonesia itu sendiri. Wow. Mereka adalah orang yang pernah berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Di pengembaraan, mereka mendirikan sebuah organisasi yang sering disebut dengan Sangha. Setelah kembali di Indonesia, akhirnya mereka menyebarkan kembali ajaran yang telah mereka dapatkan di India. Nah, jadi mereka itu belajar di India. Setelah mereka mendapatkan kayak materi atau pembelajaran itu, terus mereka itu mempelajari lagi di Indonesia, seperti itu. Akhirnya mereka menyebarkan kembali ajaran yang telah mereka dapatkan di India. Pendapat ini dikemukakan oleh FDS. Kedatangan Brahmana dari India maupun lokal dipergunakan pula oleh sebagian golongan pedagang pribumi atau kepala suku yang ingin kedudukan dan tingkat sosialnya meningkat melalui persetujuan kaum Brahmana. Mereka dinobatkan sebagai pengusaha secara politis. Jadi teori ini tuh banyak sekali digunakan pada golongan para pedagang pribumi karena dia itu ingin meningkatkan tingkat sosialnya jadi di atas gitu loh. Jadi yang tadinya tingkatnya di bawah jadi bisa pindah ke atas. Nah, jadi teori ini tuh banyak sekali digunakan oleh para pedagang, para kepala suku untuk meningkatkan sosialnya, untuk meningkatkan derajatnya jadi di atas seperti itu. Melalui persetujuan kaum Brahmana, mereka dinobatkan menjadi penguasa secara politis atau raja. Nah, jadi mereka itu setelah mendapatkan persetujuan dari kaum Brahmana, mereka itu dinobatkan menjadi penguasa secara politis raja. Jadi itu stratanya di atas ya, yang tadinya pedagang di bawah, rendah. Terus dia ikut teori ini, jadi dia terus dia disetujukan oleh kaum Brahmana, akhirnya dia posisinya jadi di atas. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada teori nasional. Teori nasional mengungkapkan bahwa penduduk Indonesia banyak yang aktif berdagang ke India, pulangnya membawa agama dan kebudayaan Hindu. Sebaliknya, orang-orang Indonesia atau raja mengundang para Brahmana dari India untuk menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia.
Nah, jadi para Brahmana dari India untuk menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Jadi bangsa Indonesia sendiri yang aktif memadukan unsur-unsur kebudayaan India. Banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India dan setelah memperoleh ilmu mereka kembali menyebarkan agama di tanah air. Nah, banyak juga pemuda-pemuda dari Indonesia datang ke India itu untuk memperoleh atau belajar agama Hindu-Buddha. Nah, setelah itu mereka kembali ke tanah air untuk menyampaikan atau menyebarkan agama di tanah air. Agamanya itu apa? Agamanya itu Hindu dan Buddha. Nah, jadi setelah mereka itu belajar di India dan mendapatkan kayak materi-materi baru dan ilmu-ilmu baru, nah mereka itu balik lagi ke Indonesia dan menyebarkan di tanah air. Ya, seperti itu. Materi selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan teori agama Hindu-Buddha yang masuk di Indonesia. Ada yang udah tahu belum kelebihan dan kelemahannya itu apa saja? Ngantuk ya? Iya, nggak apa-apa. Kita di sini santai aja kok belajarnya, oke? Kita belajar santai. Ya, lanjut ya. Jadi itu kelemahan dan kelebihan dari yang pertama tadi teori apa yo, coba bisa nggak? Tadi apa yo, masih ada yang ingat belum? Ada yang nyatat tidak? Iya benar, yang pertama itu ada teori Brahmana. Kenapa sih Brahmana itu paling atas? Karena itu Brahmana itu posisi emang selalu di atas ya. Nah, Brahmana itu posisi emang di atas. Nah, jadi kelebihan teori Brahmana itu adalah di Indonesia banyak prasasti Hindu-Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bahasa tersebut pada saat itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Nah, kelemahannya itu dalam tradisi Hindu-Buddha, kaum Brahmana pantang menyeberang lautan. Kenapa ya? Kok pantang menyeberang lautan? Ada yang tidak tahu? Ada yang tahu tidak? Kenapa sih para Brahmana itu pantang menyeberangi lautan? Nah, jadi menurut ajaran Hindu kuno itu, seorang Brahmana dilarang untuk menyeberang lautan, apalagi sampai meninggalkan tanah airnya. Jika ia melakukan hal tersebut, maka ia akan kehilangan hak kastanya. Jadi, semisal ada Brahmana yang menyeberangi lautan atau meninggalkan tempat kelahirannya itu, berarti nanti seorang Brahmana itu hilang kastanya atau turun kastanya, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya itu ada kelemahan dan kelebihan dari teori kesatria. Ya, kelebihan teori kesatria menunjukkan rasa semangat dalam berpetualang ke seluruh dunia. Jadi teori kesatria ini tuh sangat senang untuk berpetualang di seluruh dunia. Kelemahannya, para kesatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Jadi kelemahan para kesatria di sini tuh tidak bisa memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Jadi itu kayak buta huruf gitu loh. Nah, jadi buta hurufnya pada bahasa Sanskerta dan huruf-huruf Pallawa. Ya mungkin susah ya untuk dipahami ya. Seperti itu. Ya, selanjutnya itu ada teori Waisya. Ya, kelebihan dan kelemahan teori Waisya itu apa ya? Nah, kelebihannya itu adalah banyak sumber daya alam atau SDA di Indonesia dan para pedagang yang berasal dari India menyebarkan agama Hindu-Buddha ketika berdagang. Nah, jadi banyak para pedagang yang berasal dari India, mereka itu menyebarkan agama Hindu-Buddha ketika berdagang. Jadi, misal ya contoh, kamu berdagang sama sampingmu. Nah, setelah itu nanti kamu menyampaikan agama Hindu-Buddha sama sampingmu itu. Nah, jadi tuh kamu menyampaikan agama Hindu-Buddha itu seperti gini itu, seperti itu contohnya ya. Nah, kelemahannya itu adalah para pedagang tidak mengerti bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, seperti teori yang siapa ya tadi? Kesatria. Nah, betul kesatria. Nah, kelemahannya sama seperti teori kesatria tadi, sama-sama tidak bisa mengerti bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada teori arus balik. Kelebihan teori ini tuh adalah kemungkinan para bangsawan di Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu, Buddha, dan budaya. Tujuannya agar
Dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Indonesia dengan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, jadi itu tujuannya itu adalah dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Indonesia dan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi itu setelah belajar dari India, kan dia dapat ilmu banyak tuh. Nah, nanti itu dibawa ke Indonesia. Nah, itu untuk membuat kekuasaan di Indonesia dengan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha di India. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk kelemahannya itu, kemungkinan orang Indonesia belajar agama Hindu-Buddha ke India sangat sulit karena pada masa itu orang Indonesia masih bersifat pasif. Iya, selanjutnya bukti-bukti awal adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, apa aja sih bukti-buktinya itu ya? Ya, kita pelajari. Oke, bareng-bareng bersama-sama. Jadi buktinya yang pertama itu ada di daerah Sulawesi. Ya, Sulawesi anak-anak. Penemuan patung atau arca Buddha terbuat dari perunggu di Semapaga, Sulawesi Selatan. Ini merupakan bukti tertua tentang adanya hubungan serta pengaruh India di Indonesia. Nah, jadi itu ada penemuan perunggu di Semapaga di daerah Sulawesi Selatan. Penemuan arca ini sangat penting karena memberi petunjuk tentang bagaimana taraf hidup dan budaya bangsa Indonesia ketika itu. Wow. Jadi penemuan arca ini tuh sangat berharga ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya berdasarkan ciri-ciri ikonografi, patung Buddha tersebut bergaya seni Amarawati. Suatu tempat di daerah aliran Sungai Kitsna, India Selatan bagian timur, daerah Coromandel. Rupa-rupanya arca ini dibuat di tanah asalnya di daerah Amarawati ya. Kemudian dibawa ke Indonesia. Boleh jadi arca tersebut merupakan barang dagang atau dapat pula sebagai persembahan untuk suatu wihara atau bangunan suci agama Buddha. Nah, jadi bisa jadi si Amarawati itu tuh merupakan barang berharga saat dulu mereka berdagang ke Indonesia, atau pula itu tuh si barang Amarawati itu sebagai barang persembahan untuk suatu wira atau pembangunan suci di agama Hindu-Buddhanya itu tersebut. Selanjutnya ada di daerah Kalimantan. Wow, jauh ya. Di daerah Kota Bangun, Kutai, Kalimantan Timur, ditemukan sejumlah arca Buddha. Arca-arca tersebut berlanggam seni ganda. Suatu tempat di India Barat Laut. Kesenian ganda merupakan kesenian India yang telah dipengaruh oleh budaya Yunani, jadi bercorak Helenisme. Temuan ini merupakan bukti arkeologis pertama tentang masuknya pengaruh India di Kalimantan Timur. Selain itu, di daerah Sarawak juga ditemukan arca Ganesha. Wow. Jadi selain di daerah Kutai juga, di daerah Sarawak juga ditemukan arca Ganesha. Tahu kan Ganesha itu yang gajah itu loh, yang lucu. Selanjutnya di daerah Jawa, di daerah kita ya, arca Buddha bergaya seni Amarwati ditemukan di Jember, Jawa Timur, sejenis dengan ditemukannya Semapaga. Temuan ini merupakan bukti awal adanya pengaruh India di Jawa. Oh, penemuannya sama seperti tadi di daerah Sulawesi ya anak-anak, sama-sama arca atau patung Amarawati. Selanjutnya itu ada di daerah Sumatera ya anak-anak. Bukti arkeologis tertua tentang adanya pengaruh India di Sumatera adalah berupa arca Buddha di Bukit Siguntang dekat Palembang. Ciri-ciri ikonografinya sama dengan arca Buddha yang ditemukan di Semapaga. Oh, sama seperti yang tadi ya anak-anak, yang ditemukan di Semapaga. Tentang siapa pembawa arca tersebut di Indonesia, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, arca itu dibawa oleh pedagang India yang datang ke Indonesia. Kemungkinan kedua, pedagang itu
pedagang atau orang Indonesia telah sampai ke India, kemudian kembali membawa arca tersebut. Nah, jadi kemungkinan ada arcanya itu di Indonesia itu yang pertama itu arca itu dibawa oleh pedagang dari India ke Indonesia untuk dijual ya anak-anak. Nah, kemungkinan yang kedua itu orang Indonesia telah sampai di India kemudian kembali membawa arca tersebut. Jadi bisa jadi sebagai oleh-oleh mungkin ya. Selanjutnya ada teori yang mendukung masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Terakhir ya, ini kita terakhir karena jamnya juga sudah mau habis sebentar. Ya, teori yang mendukung masuknya Hindu Buddha di Indonesia yang pertama ini teori Brahmana. Teori Brahmana dibawa oleh pendeta atas undangannya yang sudah tadi Ibu jelaskan. Terus yang kedua itu ada teori Ksatria melalui jalur perkawinan. Yang ketiga ada teori Waisya melalui jalur perdagangan. Yang keempat ada teori arus balik Indonesia yang ke India kemudian pulang kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama Buddha. Nah, mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugas nanti bisa menyusul atau mungkin kalau tidak boleh deh kalian merangkum atau apa ya, yang gampang aja tugasnya lah, kayak apa ya anak-anak, kalau tidak tugasnya tuh yang gampang tuh seperti mencari bukti-bukti apa saja dari peninggalan Hindu Buddha ya, seperti itu ya. Tugasnya sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Oke? Ya, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kita akan bertemu di pertemuan minggu depan yang akan datang. Ya, berdoa terlebih dahulu ya untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.